Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran The Secret of Titus. Salam Titus, salam seperti Kristus. Kita sudah masuk di ayat yang kelima saudaraku, di mana di ayat yang ke-1 sampai yang ke-4 ini bagian salam pembuka. Dan di ayat yang ke-5 sampai yang ke-16 dari Titus 1 itu adalah tugas Titus di Kreta. Ya. Jadi ada syarat-syarat dan tugas Titus di Kreta. Kita akan belajar bagaimana pelayanan baru Titus serta syarat-syarat bagi pelayan Tuhan dan juga sebagai gembala sidang, sebagai seorang pelayan Tuhan. Nah, kita akan belajar. Kita tidak bisa melayani Tuhan dengan cara-cara menurut falsafah dunia, menurut pemikiran kita. Tidak bisa. Sebagai organisasi dalam dunia ini itu nggak bisa sembarangan bekerja. Mereka harus menggunakan sistem yang baku. Kalau di dalam dunia ini istilahnya ISO. ISO itu International Standard Organization. Jadi benar-benar bekerja mulai dari pembelian, penjualan, produksi, semuanya ini ada standar yang terukur. Dan itu standarnya berlaku internasional. Nah, kalau setiap perusahaan menerapkan sistem ISO itu, mereka mendapatkan sertifikat. Secara rohani, organisasi dalam ladang Tuhan, pelayanan di dalam ladang Tuhan itu juga harus ada standarnya. Tidak bisa sembarangan. Standarnya itu patokannya adalah firman Tuhan. Standar yang ditetapkan oleh Tuhan. Beberapa orang melayani Tuhan dengan sembarangan. Tidak apa-apa pelayanan dengan dosa atau ya Sabtu berzina, Minggu melayani Tuhan. Oh, tidak apa-apa, yang penting itu bertobat. Itu nggak bisa, saudaraku. Kenapa? Karena kita ini melayani di ladangnya Tuhan. Jadi harus sesuai dengan standarnya Tuhan. Kalau nggak gitu akan jadi batu sontohan, batu sandungan bagi orang lain. Wah, katanya pelayan Tuhan, katanya pendeta, katanya singer, katanya worship leader, katanya pemain musik. Tetapi kok hidupnya, nah ini loh saudara, hidupnya kok dalam dosa. Oleh karena itu, ayo pastikan hidup kita yang melayani Tuhan harus sesuai dengan syarat-syarat pelayanan. Selain itu, saudaraku, kita di sini juga belajar dari ayat 5 sampai 16. Saat kita sebagai pemimpin, kita kan juga harus mengangkat seorang pelayan Tuhan. Nah, kita harus memperhatikan syarat-syarat yang akan kita pelajari nanti ini. Perhatikan, jangan pokoknya ini teman saya, ini berbakat langsung diambil. Kita harus lihat dulu syarat-syaratnya, standar seorang pelayan Tuhan yang ditetapkan oleh Tuhan seperti apa. Ini jadi beda. Kalau secara dunia, saudaraku, secara dunia mereka mungkin untuk mencari seorang pekerja yang dilihat adalah IQ. Memang ada EQ-nya, ada emosionalnya. Nah, EQ. Tetapi saudaraku, nggak akan sampai sedalam seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Mereka hanya melihat, wah, mereka prestasinya bagus. Ini kuliahnya, lulusannya bagus, nilainya bagus. Nah, pada waktu bekerja itu dilihat juga tanggung jawab, disiplin. Wah, pasti akan cepat naik, dipromosikan ke jenjang yang lebih tinggi. Tetapi dia nggak bisa melihat apakah di rumahnya itu dia suka nonton video porno, apakah dia punya istri 2, apakah dia suka berzina, apakah dia macam-macam hal yang berlaku secara dosa menurut firman Tuhan. Gak dilihat. Tapi kalau di dalam ladang Tuhan, seorang pelayan Tuhan, itu harus dilihat.
Bukan hanya sekedar pandai bermain musik, bahkan mungkin lulusan internasional, lulusan Jepang, lulusan Korea, lulusan macam-macam itu untuk musik. Wah, ini pasti bisa ditarik. Waduh, nggak bisa. Kalau hidupnya dalam dosa, nggak bisa ditarik jadi pelayan Tuhan. Jadi ayo di sini dari ayat 5 sampai 16 kita akan belajar syarat-syarat pelayanan, saudaraku. Ya, kita masuk aja di dalam ayat yang kelima. Ini pelayanan baru bagi seorang Titus. Saya bacakan dalam terjemahan King James Indonesia. Artinya terjemahnya seperti berikut. Titus 1 ayat kelima, inilah sebabnya saya telah meninggalkan engkau di Kreta, supaya engkau mengatur hal-hal yang masih kurang dan menunjuk tua-tua di setiap kota, sebagaimana yang sudah saya pesankan kepadamu. Paulus ini pernah mengunjungi Kreta, walaupun cuma sekilas. Kapan itu? Saat perjalanan ke Roma, saat Paulus hendak pergi ke Roma. Kita baca Kisah Rasul 27 ayat yang ke-7. Selama beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak maju dan dengan susah payah kami mendekati Knidus. Karena angin tetap tidak baik, kami menyusur pantai Kreta melewati Tanjung Salmone. Nah, menyusur pantai Kreta. Di dalam ayat yang ke-12 ini, karena pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal di situ selama musim dingin, maka kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Phoenix untuk tinggal di situ selama musim dingin. Kota Phoenix adalah sebuah pelabuhan pulau Kreta yang terbuka ke arah barat daya dan ke arah barat laut. Nah, 13, pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sau lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta. Nah, jadi ini pernah singgah di Kreta, saudaraku. Singgah di Kreta. Ini ayat yang ke-21, saya langsung lompat aja. Saudara bisa baca terus sampai ayat yang ke-21. Ini akhirnya di ayat yang ke-21. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Nah, jadi sempat singgah sebentar, tidak disebutkan berapa lama, tapi sempat singgah di Kreta. Walaupun hanya sebentar, Paulus tidak mensia-siakan kesempatan itu. Dia tetap melakukan penginjilan di sana. Ya, kita bisa belajar di sini, saudaraku, untuk memakai setiap kesempatan yang ada. Efesus 5:16. Pergunakanlah waktu-waktu yang ada. Ambil, tebus waktu. Ada kesempatan ini, masa-masa pandemi kita banyak di rumah. Ayo kita tebus waktu. Jangan banyak nonton film-film. Cobalah, kalau biasanya baca Alkitabnya itu cuman 2 pasal, cobalah naikkan jadi 3 pasal, 4 pasal. Kalau biasanya doanya cuma 10 menit, 15 menit, ayo tambahin lagi jam doanya menjadi setengah jam, 45 menit, 1 jam, kan minimum 1 jam. Nah, ayo ada pertambahan rohani. Pakai setiap kesempatan yang ada, saudaraku. Paulus pakai, bagi orang beriman, setiap detail hidup kita ini sudah direncanakan Tuhan untuk menggenapi rencananya. Efesus 2 ayat 10. Demikian juga Paulus. Walaupun mungkin Paulus ini sudah mendapatkan marifat dari Tuhan, jangan singgah di Kreta. Tapi karena dipaksa untuk berlayar dari Kreta,
Paulus oke lah, sudah ikut. Tapi dari ikutnya Paulus itu, dia nggak mensia-siakan, dia nggak bersungut-sungut. Tapi dia pakai kesempatan, sudah terlanjur singgah di Kreta, menginjil. Gitu, saudara. Oleh karena itu, nggak ada kata berhenti untuk menjadi berkat bagi orang lain. Walaupun sedetik pun, jangan berhenti menjadi berkat buat orang lain. Paulus yang seorang rasul telah membuka lahan di Kreta. Dia seorang rasul, dari tulis di Titus 1 ayat 1, dia buka lahan di Kreta. Setelah dibuka lahan, ya, karena cuma sebentar, dia mengutus Titus untuk tinggal di Kreta. Kata meninggalkan inilah sebabnya saya telah meninggalkan engkau di Kreta. Kata meninggalkan di sini berarti menyiratkan bahwa Titus ini ikut Paulus dalam kapal itu yang menuju ke Roma. Tetapi karena Paulus terbeban di Kreta, Titus ditinggalkan di Kreta menjadi gembala sidang di sana. Sekalian juga Titus ini daerah asalnya juga di sana, yaitu Yunani. Jadi kita melihat di sini, saudaraku, pelayanan pertama Titus itu di kota Korintus. Itu di 2 Korintus 7 ayat 13, 14, 2 Korintus 8 ayat 6. Titus juga orang yang sangat cepat meresponi kehendak Allah dalam dirinya. Allah berkehendak apa, dia nggak pikir, oke, saya ikut Tuhan, saya ikut, saya mau kerjakan. Sudah nggak pikir-pikir panjang lagi, karena kehendak Allah itu dikerjakan oleh Titus, saudaraku. Itu di dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-16. Sehingga saat dia diminta Tuhan ke Korintus, Titus langsung meresponi atas kehendaknya sendiri. Jadi dia tidak dipaksakan. Itu di dalam 2 Korintus 8 ayat 16 sampai 17. Nah, setelah itu Titus juga cepat meresponi untuk menjadi gembala sidang di kota Kreta. Paulus, saya tinggalkan kamu ya. Oke, mau Titus. Nah, di daerah asal Yunani ini loh, Titus ini punya roh yang sama, punya langkah yang sama, punya gairah yang sama, punya pribadi yang sama dengan Paulus, sehingga bisa sehati, sepikir, setujuan. Paulus terbeban di Kreta, Titus juga melihat, ya saya juga terbeban. Oke, karena saya diberi kesempatan, oke, saya tinggal di Kreta. Nah, Titus sama sekali tidak mengira akan mendapatkan jabatan gembala sidang. Itu suatu jabatan yang penting loh, saudara. Gembala sidang ini jabatan yang penting dalam gereja Tuhan, yaitu menggembalakan domba-domba. Kalau gembalanya itu gembala upahan, gembala yang jahat, domba-domba bisa tersesat, saudaraku. Ini jabatan penting. Titus tidak mengejar jabatan dalam pelayanan di sini. Dia hanya mengambil kesempatan yang ditawarkan kepadanya. Itu kesempatan dari Tuhan, kairosnya Tuhan. Titus tangkap itu, Titus bisa melihat ini memang dari Tuhan. Dia mau terjun dari gembala sidang di Kreta. Hal ini terbukti, saudaraku, saat dia di Korintus, dia juga melayani biasa tanpa jabatan apapun loh. Di Korintus Titus tidak punya jabatan, tapi dia rela melayani, rela mengorbankan dirinya untuk menjadi berkat di jemaat Korintus. Ini buktinya, saudara. Sehingga pada waktu dia mendapatkan jabatan pelayanan sebagai gembala sidang di Kreta, itu memang karena Tuhan, bukan karena dia mengangkat-angkat diri, bukan karena dia kepengen jadi gembala sidang dan dia berusaha untuk segala cara didapatkan bisa jabatan gembala sidang. Enggak, Titus enggak seperti itu. Saat Paulus ke Roma, Titus juga ikut. Hatinya dia hanya melayani Tuhan, melayani apa yang sudah dibebankan dalam hidupnya. Tapi tanpa disangka-sangka, pada waktu Paulus melihat Kreta ini, wah ini lahan penting, lahan Tuhan. Oke, Titus kamu mau, saya mau. Jadi Titus ditutus untuk jadi gembala sidang di Kreta. Memang saudara, beberapa orang terkadang itu melayani dijadikan seperti karir. Saya masuk di gereja ini paling tidak 1 tahun saya bisa dapat pelayanan ini.
Mungkin 3 tahun saya harus punya jabatan-jabatan dalam organisasi seperti ini. Nah, kalau sudah berpikir seperti itu, akhirnya apa? Banyak terjadi sikut-sikutan, sikut sana, sikut sini, juga terjadi pertengkaran, perpecahan di mana-mana. Oleh karena itu hati-hati, kita harus belajar dari Titus ini, di mana dia sama sekali nggak mengejar karir dalam pelayanan, tapi yang dia kejar adalah berapa persen rencana Tuhan selesai dalam hidupnya. Ini saudaraku, Titus, dia nggak berpikir pelayanan sebagai karir. Dia juga nggak berpikir bahwa dia itu pelayanan itu ditentukan oleh manusia, sehingga dia bisa pilih-pilih. Enggak, saudaraku. Dia tahu ini pelayanan dari Tuhan. Saat dia yakin ini dari Tuhan, jadi gembala sidang gak gampang loh. Gembala sidang itu mengorbankan dirinya, full timer. Ya sudah, saya ikut. Itu Titus. Dia juga harus berpikir bahwa pelayanan ini bukan ditunjuk manusia atau jalan seorang manusia. Mungkin kita anak gembala, sehingga ya pasti saya akan dapat jabatan dalam gereja, mungkin jadi jabat ketua kaum muda atau ketua apa. Jangan berpikir seperti itu. Oh, saya kenal kok sama petingginya gereja, pasti saya akan dapat itu jabatan, mungkin jadi ketua panitia Natal dan lain sebagainya. Oh, saudara jangan berpikir seperti itu. Kita nggak bisa berpikir seperti itu. Pelayanan itu ditunjuk Tuhan, tentu melalui pemimpin rohani, tapi ketahuilah pemimpin rohani yang menunjuk kita itu sudah diizinkan Tuhan. Oleh karena itu, pada saat kita menerima jabatan itu, ayo kita mau berpikir, ini dari Tuhan. Bukan karena manusia, bukan karena jalan seorang manusia. Galatia 1 ayat 5 terjemahan lama. Enggak masalah jika kita rindu melayani Tuhan, kita daftar pelayanan. Oh, di gereja ada buka lowongan singer. Apa kok lowongan ya? Daftar pelayanan singer. Ya saya mau daftar sesuai dengan talenta yang saya miliki, karena saya merasa saya bisa nyanyi. It's okay, gak apa-apa saudara mau daftar pelayanan seperti itu. Oke, saudaraku. Tapi saat kita daftar itu, pastikan hati kita ini bukan untuk karir. Nanti saya dilihat orang, nanti saya setelah jadi seeker, saya jadi worship leader, saya menjadi ketua dan lain sebagainya. Oh, jangan berpikir seperti itu. Kita berpikir aja melayani Tuhan dengan tulus, murni, mau menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat bagi jiwa-jiwa. Jika kita murni dan tulus, maka kita menjadi orang yang dalam tanda kutip itu siap pakai. Kalau istilah siap pakai berarti tinggal apa? Tinggal menunggu waktunya Tuhan, menunggu kairosnya Tuhan. Kita akan diberikan kepercayaan dalam pelayanan yang lain, yang tentunya membuat kita terus berbuah-buah lebat. Yohanes 15 ayat 16. Ada orang yang selama hidupnya hanya dipakai untuk menunggu kedatangan Mesias. Siapakah dia? Itulah Simeon. Sampai tua dia tunggu kedatangan Mesias. Dan pada waktu Mesias datang, bayi Yesus datang, bayi loh, Simeon hanya menguatkan Maria dan Yusuf, itu dikuatkan. Itu dalam Lukas 2 ayat 25 sampai 33. Setelah itu tidak ada cerita Simeon. Apakah Simeon tidak mendapatkan pahala yang besar? Oh, pahalanya besar di sorga, saudaraku. Simeon tidak masalah, hanya pelayanan sekilas itu aja. Simeon tidak terkenal. Jarang kita khotbah membahas tentang Simeon. Tapi dia mendapat pahala yang besar loh di sorga. Dia mendapat kemuliaan yang besar di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena dia menggenapi rencana Allah. Yang terpenting dalam hidup ini bukan seberapa karir kita nanjak dalam pelayanan, tapi seberapa persen, berapa persen selesainya rencana Allah dalam hidup kita. Walaupun pekerjaannya tidak dilihat manusia, tapi jikalau itu dari Tuhan dan digenapi,
maka pahalanya besar. 1 Korintus 15 ayat 58. Nah, yang menjadi masalah adalah jika kita tidak siap pakai, dalam tanda kutip. Kalau kita nggak siap pakai, maka Tuhan juga susah. Mau diberi kepercayaan nanti beresiko tidak digenapi rencana Tuhan, maka atau malah bisa menjadi batu sontohan. Jadi Allah itu mencari, itu dalam 1 Tawarik, Allah itu mencari, saudaraku, mencari untuk dicurahkan kekuatannya gitu. Nah, kalau kita siap pakai, maka kita ini gampang, saudaraku, gampang untuk dikasih jabatan pelayanan, kepercayaan. Seperti kalau kita saya punya ilustrasi, Allah itu punya mesin pencari. Kalau di zaman sekarang mesin pencari apa? Yahoo, Google, dan lain sebagainya. Allah itu sedang mencari di mesin pencarinya, mungkin di Google-nya Allah. Gitu ya, kalau boleh saya ilustrasikan seperti itu. Nah, dicari. Saya mau cari anak yang hormat dengan orang tua untuk dijadikan pemimpin. Enter. Pastikan nama saudara dan saya masuk di dalamnya. Saya mau cari orang yang jujur supaya bisa dipakai untuk jabatan yang penting. Enter. Pastikan nama saudara dan saya juga ada di dalamnya. Itu orang yang siap pakai. Mau ditulis apapun kriterianya, kita ada. Itulah orang-orang yang siap pakai gitu, saudaraku. Ada ayatnya dalam 2 Tawarik 16 ayat yang ke-9, saudaraku. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh-sungguh hati terhadap Dia. Ini ayat 9a saja. Ini, saudaraku ya, bersungguh-sungguh hati. Mata Tuhan menjelajah di seluruh bumi. Mata Tuhan tidak mungkin salah, saudaraku. Tidak mungkin tidak kelihatan. Kalau kita mungkin sebagai pemimpin dalam dunia olahraga mencari 11 pemain untuk dimasukkan dalam timnas Indonesia, bisa salah lihat pemandu bakat. Mungkin ada dari 11 pemain yang dikumpul, mungkin ada yang lebih hebat tapi nggak kelihatan, nggak terscreen dengan baik. Tapi kalau mata Tuhan itu tidak kelihatan, mata Tuhan tepat. Tuhan pingin apa, Tuhan pasti akan screening. Oh, ini siapa pakai. Gak bisa, Tuhan kok aku gak diangkat-angkat ya. Apa Tuhan gak ngelihat aku ya? Apa Tuhan matanya mungkin gak noleh kiri terus, noleh kanan terus, sehingga saya gak kelihatan, saya di kiri, misalnya seperti itu. Oh, tidak bisa. Mata Tuhan itu tepat, bisa menilai dengan tepat. Oleh karena itu pastikan pribadi kita menjadi pribadi yang siap pakai. Kalau kita mungkin belum dapat jabatan pelayanan yang lebih misalnya jabatan pelayanan yang lebih dipercaya lebih, misalnya kayak cuman dijadikan kepercayaan untuk sebagai pendoa, tampaknya sepele. Oh, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Seperti Simeon, kerjakan sungguh-sungguh, pahalanya besar. Matius 10, saudara, kita baca lagi. Matius 10 ayat 41-42. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Ini Simeon menyambut putra manusia Yesus sebagai bayi, dia menguatkan Maria. Dia mendapatkan berkatnya Maria, upahnya Maria yang mendidik putra manusia Yesus itu Simeon dapat berkatnya juga. Kalau kita mendoakan seorang hamba Tuhan, itu cuma pendoa, tidak kelihatan, tapi kita dapat berkatnya hamba Tuhan itu. Kata Matius 10 ayat 41 dan 42. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang kecil ini karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya. Tidak akan kehilangan upahnya, saudaraku. Jadi ayo kita tidak pilih-pilih pelayanan. Kalau kita dipercaya
hanya segini, oke, kerjakan sungguh-sungguh, karena bukan segi-segi pelayanan yang dilihat Tuhan, tapi berapa persen yang kita bisa selesaikan dari apa yang kita punya. Orang punya 1 talenta, kalau dia kembangkan menjadi 2 talenta, juga dapat upah yang besar. Punya 5 talenta, dia harus mengembangkan 5 talenta. Jadi kalau kita mendapat tanggung jawab lebih, ya kita harus kerjakan dengan lebih. Tapi kalau kita mendapat tanggung jawab kecil, ya kita kerjakan juga dengan lebih, saudaraku. Seperti kata Matius 25, perumpamaan tentang talenta itu, saudaraku. Perumpamaan tentang talenta ya, itu di mana? Matius berapa? Talenta itu Matius 25, betul ya. Itu, saudaraku. Jangan lihat, wah aku cuma dapat 1 talenta kok. Wis aku malas wis ngerjakno. Tuhan pilih kasih. Itu loh si A punya talenta kok banyak men. Bisa khotbah, bisa nyanyi, bisa ini. Saya dari dulu loh cuma dikasih jabatan apa? Cuma doa. Loh, jangan cuma doa. Kalau cuma doa dikerjakan sungguh-sungguh 100%, upahnya besar daripada orang yang punya worship leader, khotbah, tapi hidupnya gak berkenan. Dari khotbah dia khotbah asal-asalannya gak disiapin, yang penting pinter ngomong, dikasih guyonan, gak apa-apa, masuk setengah jam 1 jam bisa khotbah, lawang pinter ngomong, pinter guyon, pinter bergurau. Apakah dapat upah? Nggak dapat upah, karena dia mengerjakan dengan setengah hati. Worship leader, asal pilih lagu apa yang enak ya, sini A B C D, sudah jalan, nggak pernah doa, nggak pernah apa, ya sudah, nggak dapat apa-apa. Ya, jadi yang penting itu bukan segi pelayanannya, tetapi persentase yang kita bisa selesaikan. Tujuan Titus di Kreta ini ada 2 hal sesuai Titus 1:5, yaitu yang pertama untuk mengatur hal-hal yang masih kurang. Tentu saja masih banyak yang kurang karena Paulus hanya sebentar di Kreta. Ini tugas Titus untuk mengatur dan menyempurnakan apa yang masih kurang. Intinya di sini tentu bukan perkara jasmani, melainkan dari sisi rohani, yaitu pertambahan jiwa-jiwa dan pertumbuhan jiwa-jiwa. Yang kedua, menunjuk tua-tua di setiap kota. Nah, ini nasihat Paulus agar Titus tidak berjuang sendiri. Kita nggak bisa berjuang sendiri karena hasilnya nggak akan bagus. Bilangan 26 ayat yang ke-8 mengatakan jika kita bisa bekerja sama, hasilnya akan berkali-kali lipat. Tentu saja harus ada Tuhan di dalamnya, bukan kerjasama menurut kedagingan. Wah, tidak ada teman abadi, musuh abadi, yang ada hanyalah kepentingan abadi. Itu kan dunia. Tapi kalau di dalam ladang Tuhan, kita bekerja sama karena kasih Tuhan, kasih Kristus yang mempersatukan. Kita bekerja sama, hasilnya akan berkali-kali lipat, kata Bilangan 26 ayat yang ke-8. Contoh juga Musa berusaha sendirian, capek, hasilnya gak maksimal. Akhirnya Yitro itu memberi nasihat untuk mengangkat pemimpin, dan hasilnya akhirnya sangat bagus. Musa sangat terbantu. Saudara bisa baca dalam Keluaran 18 ayat 13 sampai 27. Di sini poin pentingnya adalah kita harus seperti Paulus, yaitu memiliki kepercayaan dan menduplikasi. Jika nggak ada kepercayaan, maka nggak akan ada Imamat 26 ayat 8. Nggak percaya kok kamu bisa bekerja sama denganku. Aku rasa lebih mampu kalau aku tambah kamu, nanti tambah tak baik pekerjaan. Wis tak percaya, wah nggak akan terjadi pelipat gandaan kekuatan itu. Imamat 24 ayat 8, Imamat 26 ayat 8. Nah, ya, jika ada kepercayaan, harus ada juga penduplikasian. Kita harus menduplikasi Kristus di dalam hidup orang-orang lain sekitar kita ini, sehingga terbentuk suatu barisan tentara Allah yang menjadi dampak pada lingkungannya. Jangan cuma dikasih kepercayaan toh tapi nggak diduplikasi, akhirnya mereka bingung, akhirnya jatuh dalam dosa. Harus diduplikasi roh yang sama, langkah yang sama, sehingga bisa bekerja dengan sama-sama bergairah dengan punya pribadi yang baik, yang menghasilkan perkara-perkara yang besar. Ini saudaraku sekilas dari tugas Titus di Kreta. Puji Tuhan,
Tuhan Yesus memberkati.